semuanya tentu saja baik dan luar biasa pastinya. Walaupun dalam keadaan kita di rumah saja menikmati ibadah online ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Mari keluarga-keluarga yang ada di rumah, kita satukan hati, satukan suara untuk memuliakan dan menyembah Dia. Haleluya. Makasih Tuhan, semua berkat anugerah dan kemurahan-Mu kami ada sampai dengan hari ini. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku
bersyukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam kemenangan, salam sukacita, salam sehat, salam kelimpahan, salam lawatan buat setiap kita. Kita bersyukur hari ini kita ada untuk kita beribadah bersama-sama. Dan kita percaya dalam ibadah ada janji Allah yang digenapi. Dan dengan janji Allah yang digenapi, kita berjalan di sepanjang hidup kita. Dan kita adalah orang-orang yang menyaksikan janji itu menjadi sebuah kenyataan. Tema firman Tuhan hari ini adalah janji Tuhan selalu ditepati. Terambil di dalam Roma 4 ayat yang ke-20 sampai 21. Seperti ini kata firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara pasti tahu perkataan ini buat siapa? Kita berkata ini adalah perkataan buat Abraham, Bapak orang beriman, Bapak orang percaya, Bapak orang-orang yang ada di bumi, saudara. Dikatakan dia adalah orang yang tidak bimbang dengan semua janji Allah dalam hidupnya. Kita tahu bersama-sama apa janji Allah dalam hidup Bapak Abraham. Salah satunya adalah tentang keturunan. Kita tahu usia dari Bapak Abraham bukan usia muda untuk bisa punya keturunan. Kita tahu usia Sarah saat itu bukan usia muda yang bisa memiliki keturunan. Semua itu tidak mungkin. Tetapi Abraham memperkuat imannya, kata Alkitab. Dan dengan bulat hati dia bertekad percaya kepada janji Allah. Karena dia tahu Allah Jehovah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup berjanji. Dan Allah yang sama yang sanggup menepati. Dikatakan Alkitab bahwa dia tidak bimbang, saudara. Alkitab berkata orang bimbang itu tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Tapi lain dengan Abraham. Dia tidak mendua hati dengan segala janji Allah dalam hidupnya. Dengan setia dia menanti, dia bekerja, dia berdoa, memberikan persembahan tidak berhenti untuk menanti janji Allah itu digenapi. Mungkin buat orang sekitarnya, bahkan untuk istrinya mulai ragu janji Tuhan. Buktinya istrinya menolong Tuhan dengan memberikan budaknya kepada Abraham. Karena apa? Sarah tidak sabar menanti janji Allah. Bahkan ketika malaikat itu datang berkata kepada Abraham dan Sarah, kepada Abraham bahwa mereka akan punya keturunan, maka Sarah itu tertawa. Rasanya tidak mungkin. Tapi Abraham tetap memperkuat iman dan kepercayaannya bahwa dia percaya dengan janji Tuhan yang digenapi dalam hidupnya. Saya berjalan dalam mujizat dan keajaiban, saudara. Kalau hari ini saya bisa menyampaikan firman, saya bisa melayani, saya tahu adalah anugerah. Dan bukan sekedar lip service kata anugerah, tapi semua menjadi kenyataan. Karena kemarin saudara jam-jam 6 sore, saya dipatok ular di Rawadas di Pondok Kelapa. Habis kami berbagi kasih karena di sana sangat banjir. Banyak jemaat yang terkena korban banjir dan kami datang memberkati. Dan setelah acara itu selesai, jalan seperti biasa dan saya rasa ada yang menggigit tumit saya. Dan saya loncat dan saya lihat itu ada ular belang, saudara. Itu dan saya searching di internet, itu adalah ular yang sangat berbisa dan mematikan. Tapi ada ayat firman Tuhan yang menjadi jaminan buat saya di dalam Mazmur 91 ayat yang 13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saya berkata, Tuhan, ini adalah perjanjian Mazmur 91. Ini adalah juga perjanjian darah Yesus ada di dalamku, mengalir di dalamku. Maka singa dan ular tedung benar-benar aku langkahi dan aku injak. Dan saya pergi ke rumah sakit, saudara. Dan di rumah sakit, salah satu rumah sakit menolak. Dan saya pergi akhirnya ke RSCM. Dan di RSCM saya diobservasi selama 24 jam. Dan puji Tuhan, tidak ada terjadi sesuatu yang buruk dalam tubuh saya. Dan tidak ada reaksi apapun.
Karena sepanjang perjalanan dari Bekasi sampai ke Jakarta itu doa tidak berhenti sampai dapat perawatan di RSCM dengan terbaik Tuhan buat, dan semua ajaib. Dan saya pulang tadi pagi subuh, saya sudah keluar dari rumah sakit. Saudara, itu adalah janji Tuhan. Seringkali kita ragu kepada janji Tuhan ketika kita belum melihat hasil dari doa kita. Seringkali kita mempertanyakan Tuhan itu di mana saat apa yang kita rindukan itu belum menjadi sebuah kenyataan. Saudara, kita belajar dari bangsa Israel yang mempertanyakan Tuhan. Dan mereka berkata, di mana Tuhan? Padahal waktu mereka lapar, Tuhan kasih burung puyuh. Tuhan kasih daging. Waktu mereka berjalan di malam hari, Tuhan kasih tiang api. Waktu mereka berjalan di siang hari, Tuhan kasih tiang awan. Waktu mereka melewati laut, Tuhan belah laut itu dan mereka bisa berjalan di tempat yang kering. Waktu mereka melihat musuh-musuh di sekitar mereka, Tuhan memberi mereka kuasa dan otoritas menaklukkan musuh demi musuh, sehingga setiap kota demi kota dari bangsa ini makin besar, makin besar, makin besar. Apa yang bangsa Israel katakan? Tiap kali mereka punya persoalan, tiap kali mereka punya masalah, mereka hanya menyalahkan Musa. Dan mereka bertanya, di mana Tuhan? Dan bagaimana Tuhan? Kok Tuhan tidak menolong? Mereka menginginkan Tuhan seperti Superman, saudara. Dan tiap kali mereka butuh harus datang langsung menolong. Jalan keluar ada. Dan mereka happy, tepuk tangan. Dan mereka kepengen seperti jagoan. Dan Tuhan tidak mau mendidik kita. Dia datang seperti jagoan yang tidak melatih kita, saudara. Saya tahu apa yang saya hadapi kemarin itu melatih iman saya, memacu iman saya untuk saya wake up, bangun, lihat mujizat dan keajaiban. Perkatakan mujizat dan keajaiban. Perkatakan tidak ada bisa, tidak ada virus, tidak ada sesuatu yang bisa merusak hidup saya. Mari percaya janji Tuhan. Hari ini apapun yang menjadi permasalahan, kerinduan hidup saudara, mari belajar dari Bapak Abraham. Dan dikatakan dia tidak bimbang sama sekali. Dan sebaliknya dia berkata, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, apapun yang kita hadapi hari ini, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, biar setiap persoalan ini mendatangkan kemuliaan. Biar setiap kesulitan ini mendatangkan kemuliaan. Biar setiap persoalan ini mendatangkan mujizat, kesaksian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan mari kita lihat pertolongannya yang ajaib dalam hidup kita. Dan dikatakan apalagi saudara? Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Allah kita adalah Allah yang memegang perjanjian. Kalau dia berkata, aku yang membuka pintu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan dia berkata, 1000 orang rebah di sisimu, di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Itu tidak akan menyimpang. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji. Bukan lip service, cuma janji. Manis di bibir, enggak saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang perjanjian dan selalu menepati janjinya. Dan dia berkata, kalau dia berkata kita keluar, kamu jalan, kerjakan ini. Kalau kita dapat itu di hati kita, lakukan sudah. Maka kita percaya, kita tahu Tuhan sudah berjalan lebih dahulu di depan kita untuk membuka jalan dan jalur-jalur yang harus kita lewati. Sayangnya saudara, ini belum terbuka buat Singapura saudara ya. Tapi menurut kabar bulan Maret akan terbuka. Tapi ya saya nggak tahu lagi apa yang Tuhan mau. Karena untuk bulan ke depan kami merencanakan akan berangkat ke Kepulauan Riau saudara. Ke Batam tepatnya. Dan kami akan berjalan lagi dengan mujizat dan keajaiban. Saudara, itu yang dilakukan oleh Abraham. Sehingga Allah sangat berkenan kepadanya. Karena dia adalah orang yang tidak mempertanyakan janji Tuhan. Tapi dia adalah orang yang berjalan dari satu janji ke janji berikutnya. Dari satu pengharapan ke pengharapan berikutnya. Dari satu kekuatan ke kekuatan berikutnya. Dari satu cinta ke cinta berikutnya. Dan memilih tidak pernah berhenti. Sampai apa yang Tuhan janjikan itu menjadi sebuah kenyataan.
Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham, engkau akan punya keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit. Aku akan memberikan keturunanmu dari seluruh negeri, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan buat Abraham, saudara. Bagaimana janji Tuhan yang dinantikan 39 tahun, untuk itu menjadi sebuah kenyataan. Dia tidak bergeser sedikit pun. Dia tidak mengurangi persembahannya ke Tuhan. Dia tidak mengurangi cintanya ke Tuhan. Dia tidak mengurangi pengabdiannya ke Tuhan. Tapi dia tetap bergerak, berjalan tepat seperti yang Tuhan mau. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang hari-hari ini yang sedang kita nantikan, yang kita rindukan? Mari berpengharapan kepada Tuhan yang ajaib. Mari percaya kepada mukjizatnya. Mari percaya kepada perkataannya. Mari percaya kepada setiap janji-janjinya. Ada janji Tuhan kepada Yosua. Dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan aku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini janji, saudara, yang diberikan kepada Musa untuk menduduki, untuk menghancurkan Yeriko. Dan di saat itu Yosua mengutus 2 orang untuk mengintai Yeriko. Apa yang terjadi, saudara? Dalam pengintaian itu mereka dikejar, mereka dicari, mereka ingin dibunuh, saudara. Karena orang-orang Yeriko itu membaca kedatangan 2 pengintai ini. Tapi pada ujungnya mereka tetap berhasil merebut Yeriko. Karena ada seorang Yosua yang tidak tergoncangkan dengan apapun. Yang dia pegang adalah sebuah perjanjian, yaitu bahwa setiap tanah yang diinjak oleh Yosua itu adalah merupakan tanah perjanjian yang harus diberikan buat Tuhan melalui Yosua. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ketiga sampai yang kelima, dikatakan seperti ini. Dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pustaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Saudara, seringkali Tuhan itu janji tidak memberikan janji yang, oh kamu lakukan ini nanti kamu dapat hasilnya seperti ini. Kamu buat ini nanti hasilnya seperti ini. Tuhan tidak melakukan itu, saudara. Kenapa? Karena sifat Tuhan itu adalah sifat melatih. Sampai kita ngerti dalam perjalanan itu, oh ternyata begini latihannya. Dan itu memperkuat sayap-sayap iman kita, saudara. Saya kalau tidak mengalami kemarin, itu saya nggak dilatih sama Tuhan, ya saya biasa aja. Tapi karena saya dilatih sama Tuhan, saya belajar satu hal. Tuhan sedang memperkuat iman saya, melatih iman saya, dan memberikan sayap baru seperti Raja Wali Muda untuk terbang lebih kuat lagi. Tuhan itu bukan Tuhan yang janji. Nah, seperti kepada Abraham dikatakan, bahkan dikatakan apa? Bahkan Tuhan tidak memberikan setapak tanah pun enggak, saudara. Padahal yang suruh keluar tadi siapa? Tuhan sendiri. Kamu keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu. Enggak tahu dapat apa, mau ngapain. Perintahnya cuma kamu keluar, pergi dari situ. Tinggalkan Kasdim, keluar dari Kasdim, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ternyata Kasdim itu adalah satu bangsa yang sangat garang dan sangat tangkas dalam berperang, dan mereka adalah orang-orang yang menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bisa saya katakan mereka adalah orang-orang perampok yang apa aja dihalalkan untuk mendapatkan harta, saudara. Tuhan bilang keluar dari sana. Kamu harus memisahkan diri dari semua itu. Berjalanlah dengan aku.
tinggallah di dalamku. Dan Alkitab berkata, kalau aku di dalammu dan kamu di dalamku, mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka itu akan dikabulkan dan dikerjakan oleh Allah. Tuhan sendiri janji kepada Abraham, pergi keluar. Tapi nggak ada perintahnya nanti step 1 begini, step 2 begini, step 3, nggak ada, saudara. Bahkan dikatakan Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji. Jadi Tuhan hanya memberi janji, saudara. Memberi janji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Saudara, sekali lagi saya tekankan bahwa Allah yang berjanji, Allah yang sanggup menepati. Allah kita adalah Allah yang teruji dalam kesetiaannya. Dia memberikan janji kepada jutaan keturunan sampai kepada saya dan saudara. Dia tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Saudara, Tuhan yang suruh dia keluar, Abraham keluar, tinggalkan semua yang mengikat, yang tidak benar, keluar. Saudara, hari ini apa yang mengikat hidup saudara dan saya? Uangkah yang mengikat kita? Ketakutan dengan virus corona yang mengikat kita? Hutangkah yang mengikat kita? Sakit penyakit yang mengikat kita? Perselingkuhan, perceraian, percabulan, apa yang mengikat kita hari ini? Tuhan berkata, keluar dari semua itu kalau kita mau melihat janjinya menjadi janji yang genap dan tuntas dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, keluar dari semua itu, tinggalkan itu, pisahkan dirimu dari semua itu. Karena dengan itu kamu akan melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Tidak ada yang dapat menghalangi janji itu menjadi kenyataan. Taruh itu di hati kita. Allah kita adalah Allah yang terbaik, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang menggenapkan semuanya seperti yang Dia mau. Allah menggenapi itu pada Bapak Abraham. Bahkan disebut Bapak Abraham adalah Bapak segala orang percaya, beriman, saudara. Keturunannya sungguh banyak, sungguh seperti bintang di langit yang tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Dan itu terbukti, penantiannya terbukti, janjinya Tuhan terbukti. Hari ini jangan ada yang mengecilkan hati saudara. Jangan ada yang mematahkan semangat saudara. Jangan ada yang meredupkan semangat saudara untuk menanti janji Tuhan digenapi. Mari tetap pegang perkataan firman-Nya yang berkata, kepada setiap janji itu pilih untuk tidak pernah bimbang. Tapi pilih tetap percaya, berpengharapan, seirama dengan Tuhan. Sampai kita bisa melihat tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara, hari ini mungkin saudara masih di pelari pertama, saudara. Di pelari estafet. Tuhan akan bawa ke pelari berikutnya. Tuhan akan bawa ke pelari berikutnya sampai di garis finish. Menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi satu perkara, jangan mengurangi kesetiaan saudara. Jangan mengurangi ketekunan saudara. Jangan mengurangi iman saudara. Mari memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Saudara, sekali lagi saya tekankan bahwa Allah yang berjanji, Allah yang sanggup menepati. Allah kita adalah Allah yang teruji dalam kesetiaannya. Dia memberikan janji kepada jutaan keturunan sampai kepada saya dan saudara. Dia tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Saudara, Tuhan yang suruh dia keluar, Abraham keluar, tinggalkan semua yang mengikat, yang tidak benar, keluar. Saudara, hari ini apa yang mengikat hidup saudara dan saya? Uangkah yang mengikat kita? Ketakutan dengan virus corona yang mengikat kita? Hutangkah yang mengikat kita? Sakit penyakit yang mengikat kita? Perselingkuhan, perceraian, percabulan, apa yang mengikat kita hari ini? Tuhan berkata, keluar dari semua itu kalau kita mau melihat janjinya menjadi janji yang genap dan tuntas dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, keluar dari semua itu, tinggalkan itu, pisahkan dirimu dari semua itu. Karena dengan itu kamu akan melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Tidak ada yang dapat menghalangi janji itu menjadi kenyataan. Taruh itu di hati kita.
Allah kita adalah Allah yang terbaik, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang menggenapkan semuanya seperti yang Dia mau. Allah menggenapi itu pada Bapak Abraham. Bahkan disebut Bapak Abraham adalah Bapak segala orang percaya beriman, saudara. Keturunannya sungguh banyak, sungguh seperti bintang di langit yang tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Dan itu terbukti, penantiannya terbukti, janjinya Tuhan terbukti. Hari ini jangan ada yang mengecilkan hati saudara. Jangan ada yang mematahkan semangat saudara. Jangan ada yang meredupkan semangat saudara untuk menanti janji Tuhan digenapi. Mari tetap pegang perkataan firman-Nya yang berkata, kepada setiap janji itu pilih untuk tidak pernah bimbang. Tapi pilih tetap percaya, berpengharapan, seirama dengan Tuhan. Sampai kita bisa melihat tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara, hari ini mungkin saudara masih di pelari pertama, saudara. Di pelari estafet. Tuhan akan bawa ke pelari berikutnya. Tuhan akan bawa ke pelari berikutnya sampai di garis finish. Menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi satu perkara, jangan mengurangi kesetiaan saudara. Jangan mengurangi ketekunan saudara. Jangan mengurangi iman saudara. Mari saudara. Mari naikkan, upgrade iman kita. Upgrade baca Alkitab. Upgrade puasa kita. Upgrade berdoa kita. Upgrade pengharapan kita hari-hari ini. Bukan waktunya kita melemah, meredup, loyo, dikasihani. Bukan. Tapi ini waktunya kita berdiri menjadi orang yang gagah perkasa. Seperti Simpson, saudara, yang mengalahkan musuh-musuhnya dan tidak terhentikan. Bahkan dikatakan di Alkitab, Simpson menghabisi musuh-musuhnya lebih daripada waktu dia sangat kuat, saudara. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Kalahkan musuh yang ada di dalam diri kita. Kemalasan kita, kebodohan kita, ketidakmau mengertinya kita, taatannya kita, semua yang menjadi musuh kita. Mari berdiri, angkat pedang dengan perkataan saudara, habiskan semua itu. Supaya saudara dan saya menjadi baru. Menjadi orang-orang yang berdiri di zaman akhir ini. Memperkatakan kebenaran kemanapun saudara pergi. Mengucapkan janji berkat firman kemanapun saudara melangkah. Saudara akan berdiri sebagai orang-orang yang tahu persis janji itu pasti digenapi. Karena yang berfirman adalah Allah sendiri. Alkitab berkata bahwa apapun yang dikerjakan Yosua akan berhasil dan beruntung. Itu perjanjian, saudara. Dan Yosua berpegang teguh kepada perjanjian itu. Perjanjian bahwa setiap jengkal tanah itu menjadi milik Tuhan. Kerajaan Tuhan harus ditegakkan. Dan semua yang bukan dari Tuhan harus dihabiskan. Saudara, hari ini apa yang menjadi janji Tuhan? Kalau hari-hari ini saudara sedang membaca Alkitab, lalu tiba-tiba ayat itu bergetar di hati saudara, itu adalah rema. Mari pegang itu. Dan perkatakan tiap hari. Dan berkata, ini janjimu Tuhan. Aku berdiri atas perjanjian firman ini. Bahwa aku diteguhkan, aku diberkati, aku dilindungi, aku dipelihara, aku diselamatkan. Apa janji Tuhan? Mari perkatakan dan kumandangkan itu tiap hari. Sampai itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Kenapa harus dikumandangkan, saudara? Karena ketika kita mendeklarasikan itu, maka Tuhan, surga, dan iblis mendengar, saudara. Kita tahu pihak Tuhan tidak pernah kalah. Kita tahu pihak Tuhan pasti pemenang, saudara. Dan Tuhan menciptakan kita menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Ucapkan firman itu sampai telinga saudara mendengar, sampai hati saudara sepakat dan keluar dari iman saudara. Maka itu akan menjadi kenyataan yang dapat saudara nikmati. Kenyataannya buat Yosua dan seluruh timnya nggak mudah, saudara. Mereka harus bertempur, mereka berjuang mengelilingi Yeriko. Ada harga yang dibayar untuk mendapatkan janji itu menjadi kenyataan. Mereka harus sepakat, mereka harus unity, menyatukan kekuatan, buat strategi bagaimana caranya menghancurkan Yeriko. Dan Yeriko menjadi tempat kemuliaan Allah. Saudara, mari bangun sebuah hubungan antara keluarga saudara, suami, istri, anak.
bangun hubungan unity. Mari mendobrak semua kemustahilan untuk sampai menjadi mujizat. Mari satukan kekuatan untuk menghancurkan tembok-tembok permasalahan di hidup keluarga kita. Mari satukan kekuatan. Jangan justru kita terpecah belah, saudara. Jangan justru kita terpisah-pisah, tercerai-berai, saudara. Tapi mari kita bersatu. Menyatukan iman, menyatukan pengharapan, menyatukan strategi. Sampai kita melihat janji-janji itu menjadi kenyataan. Karena kita dijanjikan oleh Alkitab, kita adalah penggenap daripada firman Allah itu. Berikutnya saudara, dikatakan di Alkitab, jangan terbawa arus hari-hari ini. Jangan ikut ketakutan dunia hari-hari ini saudara. Tapi mari berdiri dalam kebenaran. Dan sampaikan bahwa hidup saudara adalah bukti janji Tuhan digenapi. Keluarga saudara adalah bukti janji Tuhan digenapi. Ekonomi saudara adalah bukti janji Tuhan digenapi. Nyatakan itu kepada dunia. Ceritakan itu kepada dunia. Biar dunia mendengar dan mereka disadarkan lewat apa yang kita sampaikan. Jangan takut karena virus corona saudara. Jangan takut karena virus kedua. Apapun yang dunia katakan, jangan makan itu. Tapi mari berdiri dalam kebenaran. Percaya Mazmur 91 menjadi jaminan buat kita. Kemanapun kaki kita melangkah, Dia menyertai kita. Perlindungannya sempurna. Saya menikmati itu dan saya mengalami itu. Saya berdoa saudara, supaya kita mendapat kekuatan baru, menjadi pelaksana firman yang baru. Dan biar firman ini menjadi berkat buat setiap kita. Dan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pertolongan yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.